Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 13 mata kuliah Ekonomi Digital Kreatif. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu produk satis atau masak praktis. Dengan anggota kelompok yang pertama Alfian Aditriansyah dengan NIM 214110202020 dan saya sendiri Meliana Dubispita dengan NIM 214110202214. Dan yang terakhir ada Mas Hari Sabar Kuatno dengan NIM 214110202104. Dan berikut presentasi dari kami. Perkembangan di era modern saat ini telah meningkat dengan pesat, salah satunya di dalam sektor pangan. Kita mendapat makanan atau bahan pokok untuk membuat sebuah hidangan sangatlah mudah. Ini disebabkan karena semakin meningkatnya makanan atau hidangan cepat saji yang dapat menghemat tenaga serta membantu masyarakat jika ingin memakan makanan yang enak namun dengan cara instan. Di Indonesia sendiri pada saat ini juga telah banyak yang telah memproduksi makanan secara instan dan praktis. Hal ini dapat kita ketahui dengan banyaknya produk-produk makanan yang cepat saji yang tersedia di berbagai toko ataupun warung-warung kecil yang berada di desa. Dengan adanya produk seperti ini memudahkan bagi para pekerja dan mahasiswa yang tidak memiliki waktu luang untuk memasak namun ingin merasakan nikmatnya makanan ala-ala restoran mahal. Selain harganya yang pas di kantong, produk ini juga sangat praktis untuk diolah dan tentunya tidak membahayakan kesehatan karena diproduksi dengan bahan-bahan yang telah terbukti higienis dan diperoleh dengan produsen secara langsung dan dengan kualitas yang sangat baik. Dalam bentuk usaha yang akan kami jalankan merupakan usaha kecil dengan modal sendiri. Usaha kami bergerak dalam bidang kuliner. Dalam bisnis ini nantinya akan diproduksi melalui media online atau dipromosikan secara online, sehingga dapat memudahkan customer dari berbagai daerah dapat terjangkau dan dilihat oleh mereka. Dalam konsep rencananya, kami menyediakan beberapa macam paket atau varian yang berbeda setiap harinya. Sistem pemasarannya bisa melalui via WhatsApp, Instagram, dan TikTok dengan menghubungi customer person yang tersedia. Target pasar yang kami target adalah masyarakat Purwokerto seperti pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pegawai dan sebagainya. Selanjutnya, bisnis model kanvas yang pertama key partnership. Yang pertama itu ada pemasok sayur. Kami bekerja sama dengan pemasok sayur yang kami percayai memiliki sayur yang baik dan higienis. Dan yang kedua minimarket. Kami bekerja sama dengan minimarket agar pelanggan dapat menemukan produk kami dengan mudah. Lalu yang ketiga ada ojek online. Ojek online adalah hal yang kami butuhkan agar distribusi ke pelanggan lebih cepat dan praktis. Lalu selanjutnya ada key activities, yaitu untuk promosi produk kami menggunakan sosial media dengan membuat konten-konten menarik di Instagram, TikTok, WhatsApp, lalu menggunakan bahan pokok berkualitas baik dan memberikan layanan memuaskan, cepat, dan ramah, dan juga mempertahankan kualitas layanan. Yang ketiga ada key research. Kami mempunyai akun sosial media yang aktif, lokasi penjual strategis, alat transport untuk distribusi. Dan yang keempat ada value proposition. Kami menggunakan harga terjangkau dengan berbagai macam paket atau varian yang berbeda setiap hari. Kami menggunakan sayuran yang segar dan juga menggunakan merek dan logo yang mudah diingat, halal dan juga praktis. Lalu yang kelima ada customer relationship. Kami memberikan diskon dan promo di hari-hari tertentu dan menanyakan review pelanggan setelah membeli produk. Yang keenam ada channels. Kami menggunakan sosial media dan kami juga membuka reseller. Yang ketujuh ada customer segment. Kami menargetkan di pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga pegawai. Yang kedelapan ada cost struktur, yaitu ada biaya bahan pokok produk, kuota internet, biaya kemasan, biaya promosi, dan juga biaya transport. Dan yang terakhir, revenue streams, yaitu keuntungan penjualan produk dari produk kami, yaitu satis. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami yaitu kombinasi dari berbagai macam sayuran yang digabungkan menjadi satu untuk bisa diolah menjadi salah satu menu makanan dan disajikan secara instan dan praktis ketika dimasak dan sangat menyehatkan tentunya. Selanjutnya analisis SWOT kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami adalah bahan yang digunakan tidak bertahan lama dan juga ketergantungan pada faktor cuaca karena mengingat produk sayur yang sangat dipengaruhi oleh cuaca.
Ketiga, opportunities atau peluang. Peluang dari produk kami yaitu menjadi inovasi baru dalam bidang ekonomi, khususnya bidang pangan, karena masih jarang yang menggunakan produk tersebut di pasaran, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat atas kesehatan. Dan yang terakhir dari analisis SWOT yaitu threats atau ancaman, bahan dagangan yang bukan berasal dari sendiri, sehingga untuk memperoleh bahan dagangan cenderung bersaing dengan pedagang lainnya. Nah, karena persaingan dengan pedagang lainnya ini, harga sewaktu-waktu dapat berubah. Baik, saya akan menjelaskan rencana penerapan bisnis hadis atau sayur praktis. Yang pertama, tentunya bisnis hadis ini adalah bisnis yang masih tergolong kecil, bisnis yang masih tergolong pemula. Jadi, budget yang kami butuhkan tidak terlalu besar atau tidak membengkak gitu ya. Dan produknya sendiri, di produk hadis itu kita punya 3 macam produk atau 3 macam paket. Yang paket dimana paket pertama itu kita punya paket sayur sop, dan di paket kedua ada paket sayur asem, dan di paket ketiganya itu kita ada paket special request. Paket sayur sop itu kami sediakan 1 paket. Di paket itu ada wortel, kobis, ada kentang, daun bawang, seledri, pokoknya 1 paket sayur sop siap masak beserta bumbu-bumbunya kami sediakan di situ. Di paket keduanya ada paket sayur asem, 1 paket sayur asem juga, dan di paket ketiganya itu ada paket special request. Jadi kami menyediakan juga bagi pelanggan yang hanya ingin memesan 1 jenis sayuran saja. Misalkan pelanggan hanya ingin wortel sebanyak 1 kilo, kami sediakan. Kami sediakan sayuran tersebut sebanyak 1 kilo, 1 jenis saja, itu special request. Nanti akan kami siapkan, kami kirimkan ke pelanggan gitu. Untuk media pemasarannya sendiri, dari Satis itu kita menggunakan media sosial saja, dan kita belum melayani pembelian secara offline atau kita tidak ada toko secara fisiknya. Kita hanya melayani pembelian secara online, di mana kita menggunakan akun media sosial, ada TikTok, WhatsApp, Instagram, itu kita gunakan itu sebagai media pemasaran kita. Di mana alur pemesanannya nanti teman-teman yang ingin memesan itu bisa langsung chat ke admin masing-masing akun media sosial kami, atau teman-teman bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bio akun media sosial kami. Nanti setelah teman-teman menghubungi, pasti akan dikirimkan format pemesanan, di mana di situ berisi nama, terus alamat ke teman-teman di mana, terus ada paket yang teman-teman pesan itu apa, dan ada format pembayaran atau metode pembayaran yang kakak gunakan itu apa. Dan untuk saat ini kita hanya melayani pembelian di wilayah atau sekitar Purwokerto saja. Sekitar Purwokerto, mengingat produk kami, produk sayur itu produk yang tidak bertahan lama ya, hanya sekitar 2-3 hari saja. Kemudian adalah untuk rencana anggarannya. Yang kami butuhkan pertama tentunya kita butuh sayur-sayuran ya. Kita butuh sayur-sayuran, terus kita butuh untuk pengemasannya ada styrofoam, dan styrofoam yang piringan, dan plastik wrap juga. Kita butuhkan kedua itu. Dan kebetulan juga di daerah saya, daerah Purbalingga, lebih tepatnya di Patin, itu sayur-sayuran sangat melimpah, karena memang daerah saya itu daerah pemasok sayur nomor 1 di Purbalingga. Itu harga sayur di daerah saya sangat murah, tapi kualitasnya juga sangat bagus karena itu langsung dari petani. Jadi kami ingin memanfaatkan itu, meskipun harganya murah, tapi kualitasnya juga nggak kalah ya, nggak kalah bagus dengan harga yang mahal gitu. Karena memang di daerah saya itu daerah penghasil sayur, di bawah kaki Gunung Slamet. Harga sayuran sangat murah, itu kami butuhkan. Yang kami butuhkan sayur. Terus yang kedua ada styrofoam dan plastik wrap untuk packingnya agar produknya lebih tahan lama juga. Dan untuk plastik wrapnya dan styrofoamnya itu kita beli secara online, dimana harganya juga cukup sangat terjangkau. Dan setelah kami hitung-hitung, di modal atau biaya dengan biaya 45.000 untuk di paket 1 sayur sopnya, itu kita bisa membuat 5 pieces paket sayur dengan modal 45.000, dan itu kita jual di harga under 15.000, itu kita sudah untung ya, lumayan lah, sudah menutup biaya transportasi dan biaya packing tersebut tadi. Dan semoga kedepannya Satis itu sendiri bisa berinovasi lagi agar menu-menunya, paket-paketnya lebih bertambah lagi setiap harinya, dan semoga lebih berkembang lagi. Terima kasih.